Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah ya, menanggapi komentar kita ya dari Ngawi ya. Orang yang tidak kita target banyak yang terpikat. Apakah sholawat fatih ini bisa netralisir dampak yang terkena pengasihan Pak? Bisa. Sholawat fatih itu bisa mengunci dan membuka. Ya, misalkan Anda punya target ya. Anda punya target amalan pengasihan. Anda punya target yang Anda kejar. Ya. Dan targetmu itu dikunci orang. Atau dia punya pagaran. Itu bisa dibuka sama sholawat fatih. Ya, tentunya energinya harus besar ya. Misalkan 1000. Ya, 1000 kali tidak ada reaksi, tambah porsinya 2000. 2000 tidak ada reaksi, tambah porsinya. Caranya seperti itu. Ya. Dan hati-hati ya mengamalkan sholawat ini ya. Tidak usah diamalkan dalam perjalanan ya. Nanti Anda tidak kelihatan. Ini pengalaman saya ya. Saya 2 kali ditabrak mobil. Bukan motor, mobil. Saya naik motor. Tabrak dari belakang. 2 kali dalam waktu yang sama. Ya, dalam waktu ibaratnya itu 10 menitan lah gitu loh ya. 10 menit. Dari kejadian pertama dan kejadian kedua. Itu 10 menit. Juga enggak kenceng lah nabraknya gitu. Ya tapi yo melesek apa gitu. Motor saya enggak apa-apa, beset saja enggak gitu. Tapi mobilnya itu ringnya secara logika kan ya enggak masuk akal gitu. Ya enggak jatuh saya. Biasa tetap di motor kaget gitu aja. Ya enggak jatuh. Nah, dia menghampiri saya itu mobilnya itu 2 kali. Tanya dia, nggak apa-apa mas, nggak apa-apa mas. Kenapa kok nabrak saya gitu? Nggak kelihatan jadi. Nah, itu loh teman-teman. Itu pengalaman saya membaca sholawat fatih. Ya, pengalaman mistik ya. Ya, saya perjalanan dari Malang ya, Malang Selatan ya, menuju Surabaya. Kurang lebih perjalanan 5 jam. Itu saya baca berangkat ya, mulai berangkat itu saya baca dalam batin saya. Biasanya seperti itu ya. Saya kalau misalkan perjalanan itu ya, naik motor gitu ya, atau naik mobil ya. Dulu waktu masih punya mobil itu ya gitu. Saya baca sholawat. Karena kalau enggak aktivitas-aktivitas seperti itu ngantuk di jalan. Efeknya itu ya. Sholawat fatih. Ini bisa untuk mengunci ya. Bisa juga untuk membuka. Anda punya target, dikunci orang, dibuka dulu pakai sholawat fatih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wa lima sabaq nasril haqqi bil haqqi la siratikal mustaqim wa ala alihi haqqat qadri wa miqdaril hadi. Ya, ada 2 versi ya. Terserah pilih yang mana, yang menurut Anda serak. Ya. Nah, itu untuk membuka. Nah, untuk membuka ini sama saja Anda harus menguasai visualisasi. Ya, ketemu dengan targetnya. Nanti pada saat misalkan ya, targetmu itu katakanlah di di pagar itu akan kelihatan. Ya, akan kelihatan makhluk halusnya, akan kelihatan kodamnya. Nah, nanti ketika Anda baca sholawat fatih itu pasti akan ada perlawanan. Ya, ketika kamu belum bisa menembus berarti porsinya kurang, tambahin. Ini untuk membuka ya. Selanjutnya untuk mengunci ya. Yang ditanyakan ini kan untuk mengunci. Ya, itu pun juga sama. Ya, untuk mengunci target. Ya. Atau orang yang katakanlah terkena dampak dari amalan sholawat fatih ini. Anda cukup visualisasi saja. Ya, Anda visualisasi saja bahwasanya energi Anda itu tidak menyebar. Nah, kuncinya ada di visualisasi, kuncinya ada di innamal a'malu binniyat. Semua itu tergantung niat. Nah, visualisasi itu juga niat.
Niat yang terstruktur, paham enggak ya? Yang tertata gitu. Apa tujuan membaca sholawat fatih? Kalau Anda hanya sekedar membaca sholawat fatih, misalkan untuk membuka aura Anda baca sholawat fatih, terus Anda tambahi dengan zikir asmaul husna, asma ya fatah, kan membuka juga. Nah, jadi aura pengasihan Anda membuka, menyebar ya. Nah, ketika menyebar ini, siapa yang katakanlah energinya lemah, ya pasti ketarik. Nah, supaya tidak menyebar, ibarat Anda targetkan kepada satu titik ya. Nah, itu visualisasi lagi untuk satu titik ya. Bayangkan amalan pengasihan sholawat fatih ya. Itu tidak menyebar, fokus pada satu titik. Sholawat fatih ini kalau misalkan Anda hanya niatkan gini ya, saya mau mengamalkan amalan pengasihan, terus saya baca sholawat fatih dulu, itu sudah memboster walaupun Anda belum mengamalkan amalan pengasihannya. Ibarat Anda punya fisik ya, punya tubuh, misalkan disumbat orang, ditutup orang, itu buka semua gitu. Loh iya, sholawat fatih ini juga bisa untuk mengunci jin ya, otak. Seperti dimasukkan botol itu kan ya, di YouTube itu. Nah, itu pakai sholawat fatih juga bisa. Membersihkan rumah, pokoknya bisa. Membuka, mengunci itu juga bisa. Ya. Misalkan rezekimu seret, dikunci dengan sholawat fatih juga bisa. Misalkan rumahmu pingin aman, ya bayangkan ya, energi sholawat fatih itu mengitari rumahmu. Dibuat seperti pagar, bayangkannya seperti itu, terus dirasakan pagarmu itu aktif enggak, ada enggak, sudah terbentuk enggak. Jadi banyak ya fungsi dari sholawat fatih. Loh, saya ini sering kali teman-teman ya, ketika saya masuk rumah ini ya, dulu ya sebelum tak tempati lagi itu kan banyak demitnya. Nah, itu saya bersihkan dulu sama sholawat fatih. Saya buka dulu, saya bersihkan dulu. Habis dibersihkan tak kunci dengan sholawat fatih. Ya, jadi multifungsi. Untuk pengasihan pun juga sama. Untuk putar giling pun juga bisa. Ya, tinggal Anda bisa visualisasi, tingkatkan energi. Ya, paham nggak? Oh iya, sholawat fatih. Bisa juga untuk narik pusaka juga bisa. Nah, tentunya semakin berat tujuan Anda ya, juga semakin berat laku Anda ya. Demikian yang bisa saya sampaikan ya teman-teman ya untuk materi hari ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.